Status siaga Gunung Agung, ratusan warga Kecamatan Kubu Karangasem Bali diungsikan ke tempat aman. Aksi aktor Nicholas Saputra tegur bule yang melintas di trotoar salah satu jalan di Bali viral di media sosial. Dialog khusus periode kepemimpinan kedua Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana. Akhir pekan kami sajikan referensi film terbaru dalam Sinema Weekend. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Status siaga Gunung Agung, ratusan warga Kecamatan Kubu Karangasem Bali diungsikan ke tempat aman. Mereka yang dievakuasi merupakan warga yang tinggal hingga radius 6 km dari puncak gunung. Kamis siang 266 warga desa Bandan Duku Kecamatan Kubu Karangasem Bali dievakuasi ke pengungsian. Tenda maupun gedung serbaguna desa Tejakula terletak di perbatasan Kabupaten Karangasem Buleleng. Para pengungsi merupakan warga yang tinggal di radius 3 hingga 6 km dari puncak Gunung Agung. Berbagai fasilitas masih dalam proses pendirian, di antaranya dapur umum, MCK, hingga pemeriksaan kesehatan. Jangan sampai orang mengungsi meninggal di tempat di Kabupaten Buleleng. Kita antisipasi ini, kesehatannya kita periksa sebentar, tensinya dan sebagainya. Ya, nah ini untuk sementara. Mungkin sore ada lagi susulan-susulan, ya, karena menurut informasi dari Pak Mekal Dukuh, ini memang sudah ada getaran-getaran, kurang lebih hampir 15 kali getaran-getaran yang ada dekat kawah. Berbeda dengan warga desa Bandan Dukuh, warga desa Sebudi dan Besaki Karangasem dengan sukarela mengungsi setelah terjadi gempa Rabu malam. Mereka mengungsi ke desa Rendang yang berjarak 7 km dari puncak Gunung Agung. Tak hanya membawa keluarga, mereka juga membawa serta ternaknya. Balai desa hingga lahan-lahan kosong dijadikan tempat pengungsian. Ini yang cukup terasa cuma sekali yang terasa, Pak. Yang cukup terasa gitulah. Keras, Pak, ya? Lumayan keras. Semua sudah, Pak. Hampir semua gitu. Keluarganya sudah? Keluarga sudah semua. Kecuali masih ada 1, 2, 3, Pak, yang di sana. Hingga Kamis terdapat 4 posko bencana yang disiapkan, yakni posko bencana Gor Sueca Klungkung, posko Ulakan, posko Tembok, dan posko bencana Ban. Kini Gunung Agung masih berstatus siaga atau level 3 dan aktivitasnya terus meningkat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pasca Gunung Agung berstatus siaga, warga lereng gunung terus mengungsi. Selain di beberapa titik di Kabupaten Karangasem, warga juga mengungsi hingga ke Kabupaten Kelungkung. Meningkatnya aktivitas Gunung Agung menyebabkan warga lereng gunung terus mengungsi. Selain mengungsi ke beberapa titik di Kabupaten Karangasem, warga lereng gunung juga mengungsi hingga ke Kabupaten Kelungkung. Gor Swecapura Kelungkung menjadi salah satu tujuan pengungsi. Hingga Kamis sore, warga yang ingin mengungsi terus berdatangan. Kapasitas Gor Swecapura dapat menampung 1.500 orang. Selain di dalam gor, disiapkan juga 13 tenda jika sewaktu-waktu jumlah pengungsi membludak. Sebagian besar yang mengungsi di tempat ini berasal dari warga lereng gunung terutama desa Sebudi. Jarak yang sangat aman yakni 20 km dari Gunung Agung menjadi alasan utama warga memilih mengungsi di sini. Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, pihak BPBD Kelungkung telah menyiapkan 13 MCK, 1 dapur umum serta 60 relawan. Sesuai dengan saran Bapak Gubernur, bahwasannya pengungsi itu jangan diterima di tenda dulu. Kami akan berusaha untuk mencarikan gedung sebagai tempat penampungan. Kalau memang di sini penuh nanti, kalau memang tidak diizinkan ke menaruh di tenda, kita akan bawa ke Balai Budaya. Sebagian pengungsi mengaku akan tetap bertahan di posko ini hingga keadaan benar-benar kondusif. Bukan dari menurut Bapak Pak bekal gitu.
harus segera ini masyarakat harus diungsikan. Bapak nggak takut nggak Pak barang-barang Bapak yang ada di sana? Bagaimana saya akan pasrah aja dan menyelamatkan jiwa. Posko Gor Swecapura Klungkung memang sengaja disiapkan pemerintah Bali sebagai salah satu pusat posko bencana jika sewaktu-waktu Gunung Agung erupsi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ribuan pengungsi yang menempati tenda pengungsian di Desa Leste Jakura Buleleng tak kuat menahan cuaca panas saat menempati tenda pengungsian. Bahkan sejumlah pengungsi sudah mulai jatuh sakit akibat cuaca panas dan debu. Cuaca panas yang terjadi di wilayah Bali Utara membuat ribuan pengungsi erupsi Gunung Agung tak kuat tinggal di dalam tenda pengungsian. Bahkan sejumlah warga yang mengungsi di Desa Leste Jakura Buleleng mulai mengalami demam, pusing hingga mual. Selain cuaca panas, debu yang begitu tebal juga menjadi faktor para balita terserang penyakit. Salah satu warga yang mengungsi bersama anaknya yang baru berusia 1 bulan memilih berteduh di bawah kebun kelapa lantaran tak kuat berada di dalam tenda. Sejumlah warga mengeluhkan kepanasan yang menyebabkan demam, pusing hingga muntah. Hingga Kamis sore kemarin warga yang mengungsi di posko Desa Les belum mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Soalnya dikatain letusan Gunung Agungnya. Oh gitu. Ya. Oh, kenapa nggak tinggal di tenda? Kenapa nggak? Panas. Panas. Ya. Bayinya nangis di sana. Ya, gerah. Batuk, kita lunati pedih, nguyang-nguyangan, kita mulut bancang gitu. Sementara itu, Kepala BPBD Buleleng Made Subur menjelaskan, pihaknya akan segera menangani balita dan orang tua yang mulai terserang penyakit. BPBD masih akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperbaiki fasilitas pengungsian seperti MCK dan dapur umum. Mengkondisikan, kita inventarisir bagi anak-anak bayi, ya, anak yang orang tua yang sakit, kita mungkin carikan tempat di gedung serbaguna yang biar nyaman karena di sini kondisinya debunya banyak dan kemudian panas, ya. Hingga saat ini BNPB serta TNI telah mendirikan sebanyak 15 tenda untuk menampung sebanyak 1.255 orang di 3 posko pengungsian seperti Desa Les, Desa Tembok, serta Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula Buleleng. Putu Wijana melaporkan untuk NET. 2 pesawat Hercules pembawa bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk pengungsi Rohingya tiba di Yangon, Myanmar Kamis siang. Sebelum didistribusikan, bantuan seberat 20 ton disimpan sementara di shelter di Sittwe, ibu kota negara bagian Rakhine. Jurnalis NET Prihardani Purba turut serta dalam penyaluran bantuan tersebut. Ya, dan selanjutnya sesaat lagi kita akan menyaksikan dialog khusus rekan saya Gita Natalia dengan Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana dalam periode kedua kepemimpinannya. Tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di NET.
Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terluas di Pulau Bali. Sempat sebut-sebut sebagai salah satu penyumbang angka kemiskinan terbesar di Pulau Dewata. Namun, kabupaten ini bangkit di tahun 2016 dengan menurunkan angka kemiskinan dengan cara yang sangat signifikan. Nah, apa sajakah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Buleleng? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam perbincangan saya bersama dengan Bupati terpilih Kabupaten Buleleng untuk periode tahun 2017 hingga 2022, Bapak Putu Agus Suratnyana. Iya pemirsa, kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bupati Buleleng untuk periode 2017 hingga 2022 dengan Bapak Putu Agus Suratnyana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gita. Selamat pagi seluruh pemirsa Net TV dimanapun berada. Ya. Pagi Bapak. Nah, terpilih kembali untuk periode selanjutnya dan dengan meninggalkan berbagai banyak prestasi lah kita sebut di periode sebelumnya. Salah satu adalah pengentasan kemiskinan Pak untuk Buleleng sendiri. Sempat disebut sebagai salah satu kantong atau penyumbang angka kemiskinan terbesar di Bali. Namun bisa naik sampai nomor 3 sekarang untuk di Bali sendiri. Bagaimana Pak mengenai hal tersebut? Sebenarnya seperti ini ya. Kalau kita melihat sebuah persoalan, pasti kita mencoba memapping secara komprehensif, secara menyeluruh kita mapping dulu. Kita mencoba melihat kemiskinan itu yang menyebabkan apa. Ketika saya masuk Buleleng, saya lihat ada 2 persoalan. Pertama, disabilitas dan terlantar. Kemudian kedua, persoalan termarginalkan. Jadi termarginalkan secara keseluruhan. Sisi aksesibilitas, kemudian ketersediaan air dan lain sebagainya. Tentu dalam menyelesaikan kemiskinan kita membuat yang namanya Gardu Paskin. Jadi gerakan terpadu pengentasan kemiskinan secara terintegrasi sampai dari program-program yang dari pusat, dari provinsi, dari daerah, dan sampai ke tingkat pedesaan. Nah, kemudian kita punya program juga penanganan infrastruktur tuntas. Kita membangun jalan-jalan di pedesaan di Buleleng, karena Buleleng itu kalau kita lihat, kondisi topografi dan geografisnya memang seperti ini. Jadi kecuramannya, topografinya luar biasa, kemudian geografisnya seperti ini, sehingga pada aspek demografinya juga terpencar-pencar. Lewat program dari Dinas Pertanian dengan jalan-jalan jalan-jalan produksi, dengan PUPR Bapeda merencanakan jalan tuntas, sehingga aksesibilitasnya mulai terbuka dan otomatis ekonomi mulai berjalan. Terjadi putaran-putaran. Nah, begitu juga dengan masalah pertanian kita. Kita masih kekurangan air dan sebagainya. Kita berusaha selesaikan. Pertama kalau masih kita bisa selesaikan dengan memberikan air, sumber-sumber mata air yang baru dan cara-cara penanganan air yang lebih memungkinkan mereka memiliki. Kita juga memilih bibit pertanian yang sesuai dengan daerahnya. Sehingga beberapa sektor pertanian mulai diminati. Sekarang masalahnya memang sektor pertanian sangat rentan terhadap masalah iklim. Persoalan pasca panen, ya, keterbatasan jumlah memiliki lahan. Nah, lewat sosialisasi gerakan Gardu Paskin ini kita rangkum secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan ini berjalan dan saya rasa hasilnya signifikan. Dari 50.000 penduduk miskin yang ada, sekarang sudah menurun menjadi 37.000. Tentu program PKH dari Kementerian Sosial juga membantu.
Dari provinsi juga membantu dengan Simantri, dengan Gerbang Sadu, ini semua bersinergi untuk bersama. Jadi yang jelas Buleleng kalau dikatakan menyumbang angkanya, kalau bicara kuantitas, iya. Karena jumlah penduduk kita bisa 4 kali kabupaten lain. 1/3 Pak ya? Bayangkan ya, kalau Buleleng penduduknya 900, Jemberana berapa? Cuma 200.000. Ya nggak? Kelungkung cuma 230.000. Kita hampir 900. Jadi kalau segi kuantitas iya, tapi di samping kita bisa mengurangi angka, tentu derajat kesejahteraan masyarakat juga menjadi sesuatu yang harus kita utamakan juga. Jadi misalnya dulu dia berobat susah sehingga dia harus berobat ke Denpasar. Dia sekarang cukup berobat di Buleleng dengan penanganan yang mungkin sudah mulai setara dengan Denpasar. Itu misalnya. Mungkin dulu dia makan daging 1 minggu sekali nggak karuan, sekarang mungkin bisa 1 minggu 3 kali. Ya, mungkin. Nah, program-program asupan gizi, kemudian membentuk PAUD di pedesaan, TK mulai dinegerikan di beberapa desa semua, ini juga secara akumulatif adalah wujud daripada kesejahteraan masyarakat. Gitu loh. Dulu orang nggak tahu, dia nggak tahu PAUD dan lain sebagainya. Sekarang desa-desa bahkan Banjar-Banjar sudah memiliki PAUD. Ini kan pendidikan mereka mulai berkualitas. Jadi melihat persoalannya tidak bisa pada satu sudut pandang. Jadi harus pernah menyeluruh. Iya. Nah, kalau kita lihat rumusnya memang yang lebih cepat menyelesaikan soal kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan lapangan pekerja lebih, memang sektor investasi dan jasa. Tapi kita kan masih terbatas masalah aksesibilitas dari pusat pertumbuhan yang ada di Denpasar dan Badung ke Buleleng. Persoalan masalah jalan. Mengenai kesejahteraan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit. Apakah pelaksanaan festival sendiri di Bali ini, apalagi di Buleleng khususnya, apalagi Buleleng sendiri punya beberapa macam festival, apakah ini menjadi salah satu poin penting yang dibutuhkan Buleleng untuk memperkenalkan pariwisata untuk mengangkat kesejahteraan lagi? Saya punya 12 program agenda strategis, prioritas agenda strategis. Salah satunya adalah pengembangan budaya. Ketika saya masuk ke Buleleng, ya, dulu orang berpikir, mindset orang tentang Buleleng adalah daerah yang keras, daerah yang suka ribut, ya, bahkan pernah masuk zona merah setiap acara pilkada dan lain sebagainya. Lantas kalau daerahnya punya nilai seperti itu, di mana posisi tawar daerah itu pengembangan? Tidak ada. Untuk menaikkan posisi tawar ini, kita harus memberikan opini yang positif kepada masyarakat bahwa Buleleng itu aman, kondusif. Cara yang saya lakukan adalah bagaimana menggalakkan budaya kita yang selama ini mulai ditinggalkan. Orang menggantungkan gongnya, padahal di Buleleng dulu pusat juga kesenian. Gong kebiar dari Buleleng. Tari-tarian yang terkenal itu asal dari Buleleng. Sudah tidak berjalan di desa karena tidak diberikan ruang untuk tampil. Nah, saya mencoba menggugah mereka, saya berikan ruang untuk tampil. Jangan diartikan festival itu pesta. Festival saya lebih mengartikan ruang untuk mereka tampil. Nah, jadi yang basicnya ada tetap kesenian kearifan lokal kita upayakan, kita lestarikan, kita kembangkan, kita elaborasi dan lain sebagainya untuk mereka bisa tampil. Dan maaf, kalau awalnya kita punya Buleleng Festival, sekarang Buleleng Festival salah satu 4 festival terbaik di Indonesia. Ya, dan memberikan kontribusi secara ekonomi yang luar biasa. Dan kegiatan selalu ditunggu oleh seluruh masyarakat Buleleng. Kalau ada yang memusuhi Buleleng Festival, saya bilang memusuhi masyarakat Buleleng. Nah, kemudian saya punya festival Twin Lake Festival. Twin Lake Festival. Itu tempatnya danau awalnya di Buyan, ya, yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Karena danau yang kotor, ya, banyak eceng gondok, ya, tidak ada pelestarian sama sekali, tidak mampu dikembangkan. Sedangkan kewenangan danau itu ada kewenangan dari pemerintah pusat.
Saya sengaja buat festival di sana dengan keterbatasan yang ada untuk mengetuk hati ya bahwa pentingnya arti danau itu terhadap pelestarian pertanian kita. Side effect-nya adalah pariwisata. Karena tidak dikerjakan. Setelah 3 kali festival baru sekarang berhasil. Berhasilnya bukan festivalnya, berhasilnya adalah aware, ya enggak? Iya. Jadi aware-nya. Jadi pemerintah pusat sekarang mulai memperbaiki dan hubungan dengan mendatangkan alat berat, memperbaiki cengonok, dan menata lingkungannya. Karena itu sumber air daripada pertanian di Buleleng Tengah. Nah, kemudian Danau Tamlingan, bagaimana berkembang community based tourism di Munduk dan menjadikan Danau Tamlingan salah satu destinasi spiritual dari mereka. Kita berhasil bersihkan. Sekarang bersih. Nah, sekarang saya bagaimana kita membangun sinergitas dengan KSTA untuk menjadikan memang Danau Tamlingan salah satu pusat danau yang berbasis pada spiritual dengan membuat taman lah, menanam kembali dan lain sebagainya. Okay. Ini kita jaga di samping untuk sustainable environment untuk daerah itu. Nah, saya berpikir daerah ini harus kita lestarikan bersama. Jadi selama ini festival di Buleleng tidak dilihat secara utuh. Ya. Nah, misal sekarang saya punya BBDF, Bali Buleleng Dive Festival. Wah, Pak Agus bikin festival baru lagi. Sambutannya minta ampun. Bulenya rame. Kok tiba-tiba ngomong nggak terukur? Rame sekali. Dan tahun ini kita pindahkan festival itu ke Bondalem. Daerah yang baru berkembang, diving, spot-spot diving baru. Karena kita bertulangan dengan Tulamben, dekat di sana. Pindahkan. Begitu saya pindahkan mereka marah, mereka membiayai festivalnya sendiri. Buat sendiri aja. Sendiri November. Jadi rasa bahwa merasakan bahwa itu sesuatu yang penting buat mereka. Jadi orang-orang asing bisa melihat mereka orang berkesenian. Kalau pariwisata tidak ada atraksi, omong kosong. Iya. Jangan saya dipikirkan hanya melihat arti festival itu pesta. Sekarang Mbak Gita ya, di masing-masing kecamatan, desa-desa mengeluarkan uangnya sendiri. Patungan bikin festival di kecamatan. Karena anak-anak tidak mungkin tertampung di Pulpes, tidak mungkin tertampung di BBDF, tidak mungkin tertampung di Lovina Festival untuk mereka tampil. Ajang pemanasannya belajarnya mereka di kecamatan. Keluarin uang sendiri dari desa untuk saya dapat cerita dari seseorang. Dia bilang gini, Pak Gus, sekarang saya nggak siang-siang nggak ketajian lagi. Saya latihan latihan nabuh. Kecil artinya, tapi sudah bisa merubah mindset mereka, gitu loh. Desa-desa dengan berkesenian karakternya lebih halus. Ini yang tidak dipahami. Makanya ketika mau itu harus secara komprehensif sampai aspek psikologinya. Aspek psikologinya adalah mereka sekarang lebih halus. Di Buleleng dulu ribut, sekarang Buleleng maaf, mudah-mudahan nggak ada orang ribut lagi. Okay. Dulu Buleleng kantor ini identik dengan kantor demo aja. Sekarang tidak ada yang demo. Oke, jadi kita review kembali pelaksanaan semua festival yang dilakukan di Buleleng. Selain untuk pencitraan untuk wisata yang lebih baik, membangun karakter mereka juga. Dan juga tentunya memberikan edukasi lebih Pak ya, merangsang juga para masyarakat untuk bisa bangun Buleleng melalui kreativitas. Ya, setelah ini kita akan ngobrol mengenai shortcut dari Buleleng langsung Pak ya ke Bali Selatan. Saat lagi Top News Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Mau yang fresh di pagi hari?
Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Ya, Anda kembali menyaksikan Net Bali dan saya masih bersama dengan Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Ratnyana. Ya Pak Agus, tadi sempat kita berbicara sedikit mengenai shortcut yang akan dibangun dari Buleleng langsung ke Mengwitani kalau nggak salah Pak ya. Nah, dibutuhkan seperti apa Pak? Untuk apa kegunaannya shortcut ini sendiri untuk Buleleng? Saya 5 hari lalu sedikit berdebat lah dengan konsultan tentang kapasitas yang menjadi standar daripada efektivitas dari pembangunan shortcut. Yang kita inginkanlah bukan masalah efektivitas pada standar kapasitas. Yang saya inginkan adalah standar kenyamanan mereka datang ke Buleleng. Karena setiap orang ke Buleleng keluhannya selalu mabuk. Iya Pak, berkelok-kelok Pak ya? Iya, akhirnya mereka baru paham. Tadinya mereka nggak paham. Mereka menganggap jalannya masih cukup karena kapasitas. Ya. Ini standarnya bukan standar kapasitas, standar kenyamanan. Nah, berbekal dari itulah akhirnya kita mengusulkan desain rencananya ada 10 titik shortcut sampai di Singaraja. Okay. Dari Bedugul ke bawah, dari Pancasari ke bawah ada 5 titik shortcut. Okay. Ini yang membutuhkan biaya cukup besar, memerlukan teknologi yang canggih, karena kita berupaya mengurangi tikungan dan mengurangi waktu tempuh. Yep. Saya berandai-andai, kalau shortcut 5 titik ke bawah dari Pancasari ke bawah saja selesai, Buleleng pasti maju pada si investasi. Saya buktikan begini. Kalau wisatawan yang pengen tahu Buleleng banget, yang punya niat ke Buleleng, kita bisa lihat di bulan Juli, Agustus, September, hotel-hotel di Buleleng penuh semua. Hanya 1,5 bulan hotel penuh. Nah, kita sekarang membidik yang Jumat, Sabtu, Minggu, long week, ada weekend, ada long weekend, dan sebagainya. Mereka terkotai semua di Denpasar dan Badung. Iya. Karena mereka nggak mau ke sini. Setiap saya tanya, selalu hitungannya mabuk. Nggak kuat, Buleleng mabuk. Berarti kita punya peluang. Nah, dibarengi dengan kondisi alam kita yang mendukung, ya kita punya pantai yang panjang, kita punya topografi yang berbukit-bukit sangat indah, kemudian kita punya kuliner yang luar biasa, ya. Sehingga saya berpikir kalau shortcut dibangun, saya yakin akan ada tambahan jumlah wisatawan yang datang ke Buleleng, dibarengi dengan atraksi yang sudah kita miliki, dibarengi dengan amenity, dengan investasi, dia membangun restoran, dia membangun hotel. Ini harapan kita, ya, sehingga sektor jasanya bergerak, tapi tidak meninggalkan sektor pertanian. Caranya adalah memperketat rencana detail tata ruang wilayah kita. Jangan sampai tanah pertanian kita habis. Saya beri contoh di Munduk misalnya. Di Munduk salah satu desa wisata yang sedang berkembang, lewat sinergitas kita dan desa adat,
itu sudah tidak membolehkan membangun hotel berbintang di sana. Oke. Semua sifatnya perumahan rakyat yang kita berdayakan. Ini kan, jadi gini, kalau ngomong PDRB misalnya, orang bangga dengan PDRB daerahnya besar, tapi belum tentu masyarakatnya menikmati. Karena pemilihnya bisa dari luar, dari Jakarta, dari mana-mana. Sedangkan kita di Buleleng, walaupun PDRB nggak kecil, nggak besar, tapi Betul-betul berkualitas. ke masyarakat. Berkualitas, karena yang mendapat keuangan langsung masyarakat. Nah, dan yang namanya Gini rasio itu menjadi kecil. Jadi lebih merata pertumbuhannya. Karena kita punya spot-spot yang macam-macam ya. Ada diving, ada pantainya, ada pegunungan juga, danau, banyak ada sekali. hutan taman nasional. Banyak sekali, dan kita punya 7 hutan desa yang pemanfaatannya sekarang boleh oleh BUMDes. Nah, cuma kita menjaga jangan sampai hutan rusak. Apa dipakai apa ke depan kita kan harus upayakan juga. Otomatis ya nanti kalau sudah ada akses, orang pasti memberikan ide-ide pengembangan daerah itu lebih baik tanpa harus merusak lingkungan. Nah, sejauh ini Pak, seperti apa rencananya, sudah sejauh mana? Saya 5 hari lalu sudah ke Dirjen Bina Marga. Jadi tahun depan dipastikan dibangun 2 shortcut titik 5 dan 6. Dan saya di anggaran perubahan sudah menganggarkan untuk pengadaan tanahnya. Karena ada perubahan desain, tunda lagi pengadaannya. Bulan depan kita mendapat dijanjikan 3 minggu lagi, dan dijanjikan mendapatkan desain baru. Nanti ini desain on progress. Jadi menggambar sambil berjalan nanti pembangunannya. Jadi mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan ini akan terrealisasi. Di samping menambah kenyamanan juga bisa menjadi objek wisata juga yang berbasis teknologi. Ya. Harapannya Pak, kapan shortcut ini kira-kira sudah bisa dipakai? Berapa tahun ke depan? Harapannya, saya berharap ada sinergitas nanti dengan pemerintah Provinsi Bali, ke depan dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk bersama-sama mengupayakan percepatan pembangunan shortcut. Untuk shortcut 56 ini, saya terpaksa memakai jalur cepat, menghubungi teman-teman saya yang ada di Jakarta untuk diprioritaskan dibangun, menjelaskan, meyakinkan, susah sekali meyakinkan. Nah nanti kalau nanti mereka berpikir secara sungguh-sungguh tentang One Island, One Management, salah satunya shortcut itu menjawab tantangan besar menyangkut kesetaraan pembangunan Bali. Ya. Nah, shortcut tentu saja akan melewati berbagai tanah dari masyarakat, Pak. Ada kendalakah untuk pembebasan lahan? Ada 2 hal ketika mau shortcut dibangun. Pertama, pembangunan pembebasan lahan. Saya rasa masyarakat paham semua, mereka mengerti, dan mereka mengharapkan. Yang kedua adalah bagaimana tidak merusak lingkungan. Ini harus kita jaga. Karena jalur shortcut yang ada di atas ini adalah lahan-lahan yang sifatnya konservasi. Kita jaga bersama. Kalau nanti pada awal pembangunan ada kerusakan, nanti segera akan kita kembalikan lagi, kita bangun lagi. Tapi yang jelas jangan menghalangi pembangunan. Ya, harapan saya. Nah, 2018 sudah semakin dekat, Pak. Digadang-gadang, Bapak pun masuk dalam bursa untuk Gubernur Bali. Ada tanggapan mungkin, Pak? Begini ya, saya lahir di Buleleng. Saya sekolah kecil di Buleleng, teman-teman saya banyak di sini. Saya melihat kondisi daerah saya dengan seksama. Nah, harapan saya sederhana sekali. Bagaimana kesetaraan utara selatan ini segera terwujud. Tentu aspeknya pasti kebijakan. Ya, ada political will istilahnya, ya, yang kita harapkan dapatkan dari kesamaan cara pandang, kesamaan pola pikir pada satu pembangunan. Kadang-kadang aspek politik menentukan juga kesamaan cara pandang itu.
Mereka memiliki platform politik, ada kesamaan model untuk pengentasan. Saya hanya berharap, bukan saya berharap nanti yang menangkan Pilgub mendatang adalah dari PDI Perjuangan. Karena saya dari PDI Perjuangan. Dan saya tidak mungkin berkhianat kalau Ibu Megawati sudah menentukan siapapun yang menjadi calonnya. Yang jelas, saya walaupun dikatakan saya berpihak pada saat pemilihan gubernur, itu keberpihakan cara pandang saya untuk memajukan daerah karena saya memerlukan sinergitas, karena saya memerlukan political will. Saya memerlukan kebijakan yang berpihak terhadap kemajuan Buleleng, kemudian berpihak kepada kesetaraan seluruh Bali, konsep One Island Management bisa diimplementasikan secara makro dan mikro. Mikronya kita, makronya silakan provinsi dan pemerintah pusat. Intinya seperti itu. Baik, ya. Tadi kita review sedikit Pak ya ke depannya tadi ya. Tadi kita sudah ngomongin soal mengenai pengentasan kemiskinan dan juga sampai ke shortcut yang akan dibangun nantinya di Buleleng ini. Ya. Saya harap atau masyarakat pun berharap ke depannya periode selanjutnya ini akan lebih sukses lagi Pak dari periode sebelumnya. Saya sebagai orang Buleleng, sebagai Bupati Buleleng, sebagai pemenang pilkada lalu, sebagai pembawa amanah daripada keinginan masyarakat Buleleng untuk memajukan daerah harus saya pertanggungjawabkan. Memang dalam tanggung jawab itu pasti ada keterbatasan anggaran. Makanya besar harapan saya Pilgub mendatang bisa menjawab banyak harapan saya untuk memajukan daerah saya. Terima kasih untuk waktunya Pak Agus dan bila kembali kita ketemu lagi ya di waktu-waktu selanjutnya Pak ya. Baik, itu dia perbincangan saya bersama dengan Bupati Buleleng Bapak Putu Agus Suratnyana dan sampai bertemu kembali di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa Bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Ya, kembali di Net Bali, aksi aktor Nicholas Saputra tegur bule yang melintas di trotoar salah satu jalan di Bali viral di media sosial. Nah, ini banjir pujian netizen, tapi di Bali ini memang banyak banget bule-bule yang lewat trotoar. Karenanya polisi juga mengajak peran penting warga sekitar. Ini dia aksi aktor Nicholas Saputra saat menegur turis asing alias bule yang melintas di trotoar jalan di area Kerobokan Bali Sabtu lalu. Pemain film Ada Apa Dengan Cinta ini tak mau memberikan jalan untuk si bule.
Sempat adu mulut tapi akhirnya si bule pun gunakan jalanan umum untuk lanjutkan perjalanannya. Video yang pertama kali diunggah akun Twitter @derjindar ini langsung viral di media sosial dan diupload ulang oleh ribuan netizen. Tentu saja netizen pun beri pujian pada sang aktor ini. Eits, rupanya trotoar di Bali yang difungsikan untuk pejalan kaki ini memang sering dilewati pengendara motor. Ya, kawasan Jalan Petitenget di Kerobokan, Bali ini memang sangat rawan macet apalagi di waktu sore hari. Karena di jalur inilah banyak sekali wisatawan yang melalui jalur ini untuk sampai ke lokasi-lokasi strategis untuk melihat matahari tenggelam di Pulau Dewata, Bali. Nah, dari pemantauan kami, besarnya trotoar yang disediakan di kawasan ini hanya sekitar 1 meter saja. Artinya hanya bisa memuat 2 orang dewasa saat berjalan. Apabila ada pemotor yang melalui jalur ini ataupun trotoar ini tentu saja akan sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Kemacetan yang menyebabkan para pemotor nekat memotong jalur tentu mengganggu para wisatawan, termasuk para pemilik toko yang trotoarnya dilintasi pengendara motor ini. Menurut aku sangat mengganggu lewat di sini ya, mengganggu kepada sini toko di sini kepada pengunjung yang dari Australia gitu banyak yang di sini. Mengurai kemacetan jadi langkah yang dilakukan oleh polisi untuk dapat menangani masalah ini. Polisi akui tak hanya warga lokal yang kerap melanggar aturan, wisatawan asing pun lakukan hal sama. Jadi kebetulan juga kalau di video yang sedang viral ini kan Bapak Niko Saputra menghentikan pengendara sepeda motor itu warga negara asing ya. Ya saya pikir juga kalau untuk aturan luar negeri ya mungkin sama ya garis besarnya bahwasanya trotoar itu diperuntukannya hanya untuk pejalan kaki. Selain peran polisi butuh kesadaran dan keberanian warga seperti Nikola Saputra untuk menegur pengendara motor yang nekat melintasi trotoar dan mengganggu pejalan kaki. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Yang jadi viral di media sosial juga di Semarang, seorang ibu pelanggar lalu lintas justru marah kepada poluan saat ditegur. Netizen pun memuji sang poluan karena sabar sekali menghadapi amarah pelanggar lalu lintas. Sudah salah, malah ngotot. Inilah video yang memperlihatkan kesabaran Bribtu Ismahari kala menghadapi seorang ibu pelanggar lalu lintas yang marah-marah di pertigaan DPRD Kabupaten Semarang Selasa lalu. Padahal jelas pengendara ini salah karena sudah melanggar marka jalan. Video ini menjadi viral dan mendapat komentar netizen, salah satunya di akun Facebook milik Uzang ini. Banyak warga memuji kesabaran Bribtu Isma menghadapi situasi ini. Ya itu pengalaman tersendiri ya Mas. Mungkin kita sebagai anggota lalu lintas sering menghadapi masyarakat yang seperti itu. Karena mereka juga kadang kurang kesadaran tentang tertib berlalu lintas. Akan tetapi dengan kejadian kemarin itu kita bisa lebih belajar lagi. Video ini direkam rekan Isma, Brigadir Fendi. Saat itu Brigadir Fendi terlebih dahulu terkena amarah ibu ini. Ia prihatin dengan sikap pelanggar lalu lintas. Menjadi viral, saya nggak berpikir sampai seperti itu. Saya sengaja untuk merekam, untuk mengantisipasi hal-hal di mana ibu nanti suatu saat dia melintas atau berkendara di tempat lain. Jadi rekan-rekan di lalu lintas tahu bahwasanya ibu itu pernah melaksanakan atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Diapresiasi netizen, sikap sabar keduanya ini juga dipuji oleh Kepala Kepolisian Resor Semarang. Anggota tersebut, karena memang itu salah satu bentuk kesabaran terhadap anggota Polri yang sabar terhadap semua apa yang dilakukan oleh para pelanggar. Ibu yang terekam dalam video viral ini memang tidak mendapatkan tilang. Namun jika kedapatan melanggar lagi, tindakan tegas berupa tilang dan sanksi lainnya akan diberikan. Yuda Erianto melaporkan untuk NET. Sesaat lagi film agen rahasia Kingsman 2 berjudul Golden Circle sudah bisa dinikmati pecinta film action di Bali. Ulasan selengkapnya dalam Sinema Weekend, tetap di NET Bali.
telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini talk show hanya di Net. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Ini film tentang agen rahasia tapi genrenya lebih ke komedi thriller. Nah, Kingsman 2 yang diberi judul The Golden Circle bisa kita nikmati di bulan September ini. X akan berpetualang ke Amerika dan berusaha menyelamatkan dunia dari kelompok kriminal The Golden Circle. I wanna stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with Summer. I wanna fight them. We're from the Kingsman Tailor Shop in London. Maybe you've heard of us? Axie is back. Ya, salah satu agen Kingsman dari Inggris ini kembali dalam petualangan memberantas kejahatan. Wait, I'm gonna show you. Say goodbye to the Kingsman. Dimulai dari markas Kingsman yang diledakkan oleh orang tak dikenal, Axie bersama dengan Roxy dan Merlin berangkat ke Amerika untuk bertemu dengan Statesman. Jika di Inggris ada Kingsman, di Amerika ada Statesman. Agen rahasia yang punya tugas yang sama dengan Kingsman. Namun bedanya, jika Kingsman bergaya ala klasik Inggris, para agen Statesman berpenampilan layaknya cowboy pada masa Wild West. Peralatannya pun berkisar dari cambuk, senapan hingga revolver. Dua agen rahasia beda negara ini bahu-membahu untuk menghadapi kelompok Gold Circle yang dipimpin oleh Poppy. Tidak hanya karena kelompok ini menjalankan misi kriminal, namun juga karena Gold Circle disinyalir sebagai dalang peledakan markas Kingsman. Dibandingkan dengan film pertama, Kingsman The Golden Circle menampilkan lebih banyak bintang terkenal. Taron Egerton kembali menjadi tokoh Gary Axie Unwin, lalu Channing Tatum dan Halle Berry hingga Jeff Bridges tampil sebagai anggota Statesman. Mentor Axie, Harry yang diperankan oleh Colin Firth tak diduga juga ditampilkan dalam film ini. Film yang diadaptasi dari komik karya Mark Millar dan Jeff Gibson ini menjadi film wajib tonton dengan review 8,3 dari IMDb. Yeah, it is.
Kisah agen CIA spesialis pemberantas teroris Mitch Rapp karya Vince Flynn diangkat ke layar lebar. Berjudul American Assassin, film ini bercerita tentang awal mula Mitch menjadi agen CIA handal. Mulai dari kematian kekasihnya hingga pertemuan dengan mentornya Stan Harley dalam latihan yang super keras. Semuanya dirangkum dalam film berdurasi 111 menit. Let's talk about that day on the beach. What happened? You gave up everything after that, didn't you, Mitch? Setelah kehilangan kekasihnya akibat serangan teroris, Mitch Rapp, seorang atlet dan mahasiswa berbakat, memutuskan untuk bergabung dengan CIA. No, not everything. What do you think? You were gonna kill Mansour and wipe out his whole Demi membalaskan dendamnya, Mitch berkomitmen untuk menjadi agen CIA yang mengejar para teroris. So what do I need to know about this guy? He's a warrior. Untuk menjadi agen andalan, Mitch harus berlatih bersama seorang veteran perang dingin bernama Stan Harley. Bukan hal yang mudah, pelatihan yang dijalaninya sangat berat hingga beresiko kematian. You think I can slice a man's throat right here like this? Well, in the movies. Di bawah pengawasan Deputy Director CIA Iran Kennedy, Mitch Rapp dan Stan Harley harus menyelidiki serangkaian teror yang dilakukan kelompok teroris. Operasi rahasia ini sangat penting agar serangan teroris yang ingin menciptakan perang dunia baru di Timur Tengah bisa digagalkan. Dalam film produksi Lionsgate ini kita bisa melihat akting ciamik Dylan O'Brien sebagai Mitch Rapp dan Michael Keaton sebagai Stan Harley. Bercerita tentang pengejaran teroris ke seluruh dunia. Lokasi film ini pun berpindah-pindah negara, mulai dari London, Roma, Phuket hingga Thailand. American Assassin diangkat dari novel karya Vince Flynn. Walaupun telah meninggal di tahun 2013, namun novel American Assassin terus dilanjutkan oleh penulis Kyle Mills hingga masuk ke edisi 16 di tahun 2017 ini. CBS Film tertarik untuk memfilmkan seri ke-11 dari novel ini yang menceritakan awal karir Mitch Rapp, sang agen CIA spesialis pemberantasan teroris. Mendapat tanggapan yang baik untuk film pertama, CBS dan Lionsgate pun tidak menutup kemungkinan akan adanya sequel untuk film ini. I want to stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with Summer. I want to fight them. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari band beraliran musik reggae The Small Axe dengan lagu yang berjudul Be Happy. Karena mau weekend jadi harus happy ya. Nah, bagi kalian nih yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami @netbaliofficial. Saya Vera Zenvia matur suksma dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. Hidup hanya sekali dan mari nikmati. Don't worry, be happy. Hidup hanya sekali dan mari nikmati. Don't worry, be happy. Semua yang terjadi
janganlah